Islam adalah agama. Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, walaupun hanya selangkah. Rasul mulia keempat, sebagai pedoman, kelima, Quran dan Sunnah sebagai keenam, jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia. dan seluruh program ini gratis. Allah yang esa. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sahabat LC di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu, dan salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua sebagai umatnya yang insyaallah tetap istiqomah untuk meniti jalan yang lurus hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan ini adalah tentang cerdas dalam memanfaatkan waktu. Tema ini sangat penting sekali untuk kita bahas. Kenapa? Karena di zaman yang sangat canggih ini, di era digital ini, kita sering sekali membuang-buang waktu. Padahal dalam Islam waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Waktu itu adalah sesuatu yang mungkin lebih berharga daripada emas dan permata. Kenapa? Karena ketika seseorang itu masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu, maka dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, dia bisa menyantuni fakir miskin, dan seterusnya. Begitu berharganya waktu itu bagi seorang muslim. Nah, maka dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan kepada kita semua. Beliau bersabda, "Ni'matani
magbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada dua kenikmatan yang manusia itu banyak tertipu, yaitu apa? Yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ini banyak sekali kita tertipu. Ya, pertama terkait dengan nikmat sehat. Betapa ketika kita sehat, kita itu bisa melakukan aktivitas apapun itu dengan maksimal, dengan optimal. Ketika kita sehat, kita bisa makan dengan merasakan nikmatnya rasa makanan tersebut. Kita bisa minum dengan nikmatnya rasa pada minuman tersebut. Itu tentu sesuatu nikmat yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita sakit, yang enak pun itu kita makan menjadi tidak enak. Itu demikian berharganya nikmat sehat itu. Nah, tentu ketika kita sehat, ya, kita juga lebih maksimal ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, kita bisa berdiri, kita bisa ruku, kita bisa sujud dengan sempurna. Bayangkan ketika saudara-saudara kita yang mereka itu sakit, itu mereka tidak bisa melaksanakan gerakan-gerakan sholat dengan sempurna. Ada yang duduk, ada yang berbaring bahkan. Itu seperti itu. Maka ketika kita diberikan nikmat sehat, maka kita harus betul-betul mensyukurinya, bahwa ini merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus memanfaatkannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah dan dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah al-faragh, yaitu waktu yang luang. Nah, tentu waktu yang luang ini merupakan nikmat yang sangat besar, ya kan? Betapa kita melihat saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, misalkan telah wafat segala macam, gitu kan? Kita saat ini masih diberikan umur, kita masih diberikan nikmat hidup di dunia ini, sehingga kita bisa memperbanyak amal ibadah. Kita bisa terus melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memaksimalkan segala macam bentuk ibadah-ibadah. Ya, kita bisa membaca Al-Qur'an, kita bisa berzikir, kita bisa bertaubat, kita bisa berbuat baik, kita bisa berbuat apa saja. Ya, karena memang sungguh berharganya waktu itu bagi seorang muslim. Maka jangan sampai kita apalagi ketika kita diberikan kedua nikmat tersebut, ya, sudah kita sehat, kita memiliki waktu yang luang. Tentu ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesehatan kita, dengan nikmat waktu yang luang ini, maka jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Waktu kita habiskan hanya untuk game online, hanya untuk scroll TikTok atau apa segala macam. Nah, tentu ya kan, ini banyak hal-hal yang tidak bermanfaat, kecuali kalau memang kita menggunakan media-media online tersebut untuk meningkatkan keilmuan kita. Misalkan kita nonton ceramah, ya kan, kita mendengarkan Al-Qur'an, itu tentu itu bermanfaat gitu. Tetapi yang saya maksudkan, jangan sampai kita hanya sekedar entertain, menghibur diri kita, tapi kita lalai dengan waktu, ya, yang kita miliki tersebut. Jangan sampai hidup kita tertipu gitu ya, kita diberikan nikmat sehat, nikmat waktu yang luang, tapi ternyata kita tidak mampu untuk memanfaatkannya. Nah, terkait dengan waktu ini, ya, ini ada perkataan yang sangat bagus dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, beliau mengatakan, "Inni akrahur rajula an arahu yamshi sabahlalan, ay la fi amri dunya wala fi amri akhirah." Jadi beliau mengatakan, aku tidak suka melihat seseorang yang berjalan seenaknya tanpa mengindahkan ini dan itu, yaitu tidak peduli dengan kehidupan dunianya, dan dia juga tidak sibuk dengan urusan akhiratnya. Jadi ini subhanallah, ya, betapa beliau membenci orang yang tidak bisa menggunakan waktunya, ya, tidak bisa
memanfaatkan waktunya. Jadi waktunya itu hanya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak jelas. Nongkrong lah, kesana kemari, tidak jelas, tidak ada tujuannya, tidak ada manfaatnya. Tidak memberikan dampak bagi dunianya, dan juga dia tidak sibuk memanfaatkan waktu untuk urusan akhiratnya. Tentu ini adalah orang yang sangat merugi. Nah, kemudian senada dengan hal tersebut, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an juga berkata, "Inni la abghadur rajula farigon la fi amali dunya wa la fi amalil akhirah." Aku sangat membenci orang yang nganggur, yaitu dia tidak punya amalan untuk kehidupan dunia atau untuk akhiratnya. Artinya bukan dia nganggur itu tidak punya pekerjaan, bukan. Tapi di sini orang yang betul-betul dia tidak mengisi waktunya tersebut, ya, al-faraq tersebut, waktu yang luang tersebut, ya, untuk urusan dunia atau untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dunianya maupun untuk akhiratnya. Ya, sekarang kalau misalkan kita lihat, ya, orang hanya kongko-kongko, nongkrong-nongkrong, ngobrol ke sana kemari, nggak jelas tujuannya. Apa manfaatnya buat dunianya? Apa manfaatnya untuk akhiratnya? Tentu itu tidak ada, 0 kosong gitu, ya. Ya, atau seperti misalkan hanya orang yang senantiasa memanjakan dirinya dengan kesibukan-kesibukan yang melalaikan seperti main game, ya kan? Tentu itu juga tidak ada manfaatnya bagi dunianya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Yang hanya dia adalah mendapatkan kelalaian, ya, dan buat akhiratnya dia pun tidak akan mendapatkan apapun. Gitu. Maka orang yang seperti ini dibenci, gitu, ya. Nah, maka seorang muslim itu hendaknya dia adalah orang yang betul-betul pandai memanfaatkan waktu untuk kemanfaatan dunia dan untuk kemanfaatan akhiratnya. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Allah bersumpah, wal 'asr, demi waktu asar, ya, atau demi masa, demi waktu asar. Waktu asar itu adalah waktu yang paling pendek, ya, antara asar dengan maghrib itu mungkin kira-kira 1,5 jam, ya. Itulah kehidupan kita di dunia itu pada hakikatnya itu, ya. Waktu kita itu sangat pendek sekali, tidak terasa, gitu, ya. Hari demi hari berganti itu tidak terasa. Waktu berjalan begitu cepat, gitu, ya. Nah, di sini dikatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu merugi, gitu, ya. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, lafi khusrin. Nah, di sini dikecualikan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman, kemudian dia mengerjakan amal soleh, kemudian dia saling menasihati dalam mentaati kebenaran dan berwasiat dalam menetapi kesabaran, gitu, ya. Jadi kalau dia melakukan 4 hal tersebut, maka dia tidak akan merugi, gitu, ya. Nah, maka seharusnya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, kita harus pandai dalam memanfaatkan waktu, kita harus cerdas dalam memanfaatkan waktu. Kita isi dengan apa? Dengan iman, dengan ilmu, dengan amal soleh, ya kan? Iman terus harus kita tingkatkan terus. Keiman kita harus terus kita tingkatkan. Dan wa'amilus soleh, ya, wa'amilus solihat itu, ya, beramal soleh itu adalah cara yang paling efektif untuk meningkatkan iman kita, ya kan? Bukankah al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu senantiasa bertambah dan berkurang, ya, dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan amal soleh itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat meningkatkan iman kita. Ya, maka itu seperti mata rantai, kita beriman kepada Allah, ya, kita beramal soleh, kita saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam menetapi kesabaran. Tentu
kita harus terus isi waktu kita itu dengan hal-hal yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3 tersebut. Nah, kemudian sahabat LC yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, waktu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah waktu yang telah berlalu, kemudian yang kedua adalah waktu saat ini, dan yang ketiga adalah waktu yang akan datang. Iya kan? Kalau kita bertanya, mana di antara waktu ini yang paling utama, mana di antara waktu ini yang paling paling bagus misalkan gitu ya. Ya, tentu orang ada yang akan mengatakan waktu yang akan datang gitu ya, atau mungkin waktu saat ini ya, bukan waktu yang telah berlalu. Padahal waktu yang paling baik ya, dan waktu yang paling utama itu adalah waktu yang telah berlalu. Ya kan? Waktu yang paling utama itu adalah waktu yang telah berlalu, karena itu adalah waktu yang sudah kita lewati. Kalau misalkan sekarang kita berusia misalkan 30 tahun, ya kan? Berarti sudah 30 tahun kita hidup di dunia. Nah, selama 30 tahun itu mungkin 10 tahun anggaplah kita akil balik ya, baru diwajibkan untuk sholat gitu kan. Nah, berarti 20 tahun ya. 20 tahun itu berarti kita sudah bertemu 20 Ramadan, ya kan. Nah, itu subhanallah ya. Kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu ya. Ya, dalam sehari ya. Belum kalau dengan sholat sunnah rawatibnya itu tinggal dikali. Selama 20 tahun itu berapa banyak jumlahnya. Ya, berapa banyak Al-Qur'an yang sudah kita baca ya selama 20 tahun itu. Ya. Kalau sebulan kita khatam misalkan 1 kali khatam, 2 kali khatam itu berapa kali? Ya kan? Kemudian Ramadan, berapa Ramadan yang sudah kita lalui yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut gitu kan. Nah, itu berapa banyak uang yang sudah kita sedekahkan. Ya, berapa banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak orang yang sudah kita bantu segala macam gitu kan. Nah, maka sesuatu yang sudah berlalu itu adalah sesuatu yang sudah terekam gitu ya, tercatat dalam amal-amal kebaikan kalau itu memang kita lakukan gitu ya. Kalau tidak kita lakukan ya tentu kita tidak mendapatkan apa-apa gitu ya. Ya kan? Nah, maka waktu yang telah berlalu itu adalah waktu yang paling utama gitu ya. Karena waktu itu sudah betul-betul kita genggam, kita dapatkan ya. Ya, misalkan kita umur 30 tahun berarti kita sudah mendapatkan waktu selama 30 tahun itu. Ya, waktu yang sangat panjang tentunya gitu kan. Adapun waktu saat ini kita nggak tahu sampai saat ini itu apakah kita sampai besok pagi usia kita, ya kan? Kita nggak tahu, ya kan, saat ini gitu ya. Nah, dan yang sekarang adalah waktu saat ini, waktu ketika saat ini kita sedang hidup ya. Ini adalah waktu-waktu yang sangat bermanfaat karena kita masih bisa beramal soleh, kita masih bisa beribadah kepada Allah, bisa bertobat ya atas segala dosa yang kita lakukan, ya kan. Kita masih terus banyak memohon agar seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, sedangkan waktu yang akan datang kita tidak tahu lagi. Gelap ya. Tidak ada satupun manusia yang dikasih tahu lah Allah Subhanahu wa taala sampai usia berapa dia akan hidup di muka bumi ini gitu ya. Maka hadirin kaum muslimin, sahabat LC yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul pandai dalam apa? Dalam memanfaatkan waktu. Nah, kemudian kita juga harus ingat akan hakikat penciptaan manusia. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Gitu ya. Kalau kita ingat ayat ini bahwa seluruh aktivitas kehidupan kita itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah.
Kalau ibadah mahdhah ya itu banyak ya ibadah-ibadah yang ada dasar pensyariatannya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Sholat 5 waktu, kemudian zakat, puasa, haji dan seterusnya, itu rukun Islam yang 5. Membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, itu adalah ibadah mahdhah gitu ya. Dan kalau kita perinci ya ibadah mahdhah itu kita detailkan, itu juga banyak ya, dari kita mau tidur sampai kita tertidur kembali, itu banyak sekali amalan yang kita bisa laksanakan gitu ya dalam satu hari satu malam itu. Ya kan, kita sholat 5 waktu, kita sholat sunnah rawatib, kita dzikir pagi petang, dzikir sebelum tidur, ya kan, kita senantiasa berdoa, keluar rumah masuk rumah berdoa, masuk kamar mandi keluar kamar mandi berdoa, tidur bangun tidur kita berdoa, sebelum dan sudah makan kita berdoa, mengenakan pakaian kita berdoa, bercermin kita berdoa. Jadi banyak sekali. Kita keluar rumah juga kita berdoa, kita safar kita berdoa. Artinya memang banyak sekali kegiatan-kegiatan kita yang itu merupakan bagian dari ibadah-ibadah itu sendiri. Kita baca Al-Quran, kita bersedekah, itu segala macam tuh. Jadi ibadah mahdhah ini banyak sekali ya. Kemudian ada juga ibadah ghairu mahdhah ya. Ibadah ghairu mahdhah seperti apa? Seperti amalan kebajikan yang kita niatkan untuk mencari kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita makan minum kita niatkan untuk mencari ridho dan cinta Allah, maka itu ibadah. Kita tidur kita niatkan untuk mencari cinta dan ridho Allah, itu ibadah. Kita olahraga kita niatkan untuk mencari ridho dan cinta Allah, itu juga ibadah. Iya kan? Jadi banyak sekali ya. Mungkin hal-hal yang kita membantu istri pun juga kita niatkan untuk mencari cinta dan ridho Allah, itu juga ibadah. Jadi banyak hal yang sangat bermanfaat, banyak sekali. Iya kan? Maka kita harus memastikan bahwa seluruh urusan kita itu harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika salat subuh, kemudian setelah salam itu beliau selalu mengucapkan ya, atau mengawali hari itu dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Beliau bermohon kepada Allah. Ya, kita tahu bahwa Nabi ini maksum, dijamin masuk surga, tapi beliau masih terus bermohon kepada Allah ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Albani. Jadi beliau mengharap ya setiap hari itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya kan? Karena ketika kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita akan semakin dekat kepada Allah, kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang akan kita bawa ke liang kubur, ya kan? Kemudian kita juga berdoa, kita meminta apa? Rezeki yang baik, ya kan? Rezeki yang halal, agar kita diselamatkan diri kita dari harta-harta yang haram, dan kita bermohon untuk urusan akhirat kita agar amal-amal kita yang kita lakukan di dunia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita harus bersungguh-sungguh, kita harus mengupayakan bahwa dalam keseharian kita itu hanya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang tidak bermanfaat, sudahlah kita mulai tinggalkan saat ini. Kenapa? Karena tidak memberikan manfaat. Buat apa gitu? Ya kan, kalau orang dagang itu kalau prinsipnya dia nyari untung, kalau dia nggak dapat untung dia nggak mau gitu ya.
Ya, maka dia bagaimana caranya agar dia mendapatkan satu keuntungan gitu ya. Nah, di sini bagaimana kita mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Di sini Rasulullah SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz." Hadis riwayat Muslim. Sungguh-sungguhlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagi dirimu dan mintalah tolong kepada Allah dan janganlah engkau bersikap lemah. Gitu ya. Maka kita harus apa? Harus hirs ya. Hirs itu semangat sungguh-sungguh terhadap apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita ya. Maka boleh saja ya kalau kita misalkan tulis satu kertas ya atau apa gitu ya. Kita tulis, kita print laminating yang baik gitu ya. Nah, di situ kita tulis ya, apakah ini bermanfaat bagiku atau tidak gitu. Ya kan? Ketika kita melakukan sesuatu, kita baca itu. Kalau ternyata kita pikir bahwa ini tidak bermanfaat, ya kita akan tinggalkan. Tapi kalau bermanfaat, kita lakukan. Karena sekarang ini ya, ikhwah fillah, di era digital ini, di zaman yang serba canggih, di zaman yang serba cepat ya, perkembangan teknologi luar biasa pesat sekali. Ini banyak orang yang akhirnya membuang waktu-waktunya dengan percuma. Dia tidak bisa memanfaatkan waktu, ya kan? Bahkan ada yang judi online lah, bahkan yang ada game online lah, ya kan? Mereka banyak asik dengan smartphone mereka gitu ya, dengan hal-hal online yang bersifat negatif. Jadi waktunya banyak sekali terbuang percuma di sana gitu ya. Tentu ini tidak bermanfaat gitu kan. Nah, jadi kita harus betul-betul sungguh-sungguh ya. Apa yang sekiranya bermanfaat buat kita ya kita laksanakan. Kalau tidak bermanfaat ya kita tinggalkan. Ya kan? Wasta'in billahi wala ta'jiz ya. Tentu kita juga minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan, agar kita diberikan keistiqomahan, agar kaki-kaki kita dikokohkan untuk terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kaki-kaki kita juga dikokohkan agar tidak berjalan menuju kepada kemaksiatan ya, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongan kepada Allah dan wala ta'jiz, dan jangan kita bersikap lemah ya. Jangan kita bersikap lemah. Jadi bagaimana kita mengisinya, yaitu dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Hal yang bermanfaat itu sangat banyak sekali gitu ya. Dan pertimbangan manfaat itu hanya dua ya. Pertama adalah untuk urusan dunia kita, yang kedua adalah untuk urusan akhirat kita. Ada manfaatnya nggak ini untuk urusan dunia saya? Ada manfaatnya nggak ini untuk urusan akhirat saya? Kalau ada manfaatnya, jalan gitu ya. Kalau yang nggak jelas manfaatnya ya kita tinggalkan, nggak usah ragu gitu. Kita tinggalkan saja kalau nggak ada manfaatnya. Baik. Nah kemudian ya, kalau kita sudah bisa melakukan yang bermanfaat untuk diri kita, kita juga bisa melakukan hal yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, dimana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, beliau bersabda, "Wa khairun nas anfa'uhum linnas." Dan sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, tentu kita ingin menjadi khairun nas. Kita ingin menjadi sebaik-baik manusia. Nah, sebaik-baik manusia itu adalah dia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Gitu ya. Kalau misalkan kita punya ilmu, ya kan, kita bisa mengajarkan ilmu tersebut kepada saudara-saudara kita. Kalau kita punya harta yang lebih, kita bisa berinfak, ya kan. Kita bisa menyantuni anak yatim, memberikan makan kepada fakir miskin, ya kan. Kita bisa banyak melakukan kegiatan ibadah dengan harta yang kita miliki kalau kita punya uang. Kalau kita punya keahlian, kita bisa memanfaatkan keahlian kita untuk membantu saudara-saudara kita, membantu dakwah dan segala macam. Kita punya skill, kita punya keterampilan, jangan pelit ya. Gitu ya. Misalkan ada orang yang dia jago marketing misalkan gitu ya. Ya, hendaknya dia juga harus
mengajarkan ilmu marketing tersebut ya untuk misalkan untuk saudara-saudara kita ya, barangkali misalkan saudara kita yang punya pesantren, punya sekolah gitu kan, pengen sekolahnya banyak yang daftar ya, pengen banyak orang yang belajar Islam melalui lembaga pendidikan ya, dan antum misalkan punya ilmu marketing ya diajarkan gitu ya. Jadi jangan pelit dengan skill, dengan jangan hanya untuk diri kita sendiri ya. Kalau misalkan kita bisa ajarkan kepada orang lain, kita ajarkan ya. Kita punya ilmu digital marketing ya kan, ya kita ajarkan kepada buat saudara-saudara kita seperti itu gitu ya. Atau yang punya keahlian desain grafis, atau yang punya keahlian misalkan arsitektur gitu kan, dia bisa membuat arsitek masjid yang bagus, yang baik ya, ya itu juga bisa diinfakkan seperti itu ya kan. Jadi apa yang kita bisa manfaatkan, kita manfaatkan gitu ya. Kalau kita hanya sekedar punya tenaga saja nggak apa-apa, kita bisa punya tenaga ya untuk membantu saudara kita ya kan. Kita punya kekuatan fisik ya untuk membantu saudara kita misalkan, itu kita bantu saudara kita gitu ya, dengan apa yang bisa kita berikan gitu ya kan. Jangan kita pelit ya seperti itu. Nah tentu ketika di sini kita harus menjadi khairun nas anfa'um linnas gitu, menjadi sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya gitu ya. Tentu ini juga kita ada pesan, kita juga jangan menjadi orang yang suka memberi mudorot gitu ya. Kalau kita tidak bisa memberi manfaat, jangan memberi mudorot gitu ya. Jangan sampai kita sudah punya teman-teman soleh, teman-teman yang baik ya kan, kita ajak mabar, nonton apa segala macam yang tidak akan memberikan manfaat untuk urusan dunia dan akhirat mereka. Jangan ya. Jangan kita ajak mereka semua pada lalai gitu ya, hanya untuk sekedar kesenangan-kesenangan yang tidak ada manfaatnya gitu kan. Ingat prinsip la dororo wala diror gitu ya. Jangan berbuat doror untuk diri kita dan untuk orang lain ya kan. Itu seperti itu ya. Seperti merokok misalkan ya kan. Itu kan kita berbuat doror ya, membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Nah, itu kita lakukan. Nah, itu membahayakan ya, jangan ya. Dan banyak sekali ya hal-hal yang tentu jangan sampai tadi ya, yang saya sampaikan, jangan sampai kita memberikan mudorot bagi orang lain gitu ya. Tapi kalau bisa ya pertama kita memberikan manfaat ya, kita memanfaatkan waktu dengan mengisinya dengan hal yang bermanfaat untuk diri kita, dan kita mengisi waktu kita ya untuk bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Baik ya kaum muslimin, sahabat asli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Sekali lagi bahwa waktu ini merupakan sesuatu yang sangat berharga ya kan. Bahkan waktu itu lebih berharga gitu ya dari sekedar emas permata gitu ya. Dan orang-orang yang jahil itu ya, ketika mereka wafat mereka ingin dibangkitkan ya. Ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minasolihin wa Rabbku, seandainya engkau menangguhkan aku ya kematianku dalam waktu yang dekat, maka aku akan bersedekah ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi banyak orang-orang yang wafat dia menyesal karena dia tidak bisa memanfaatkan waktu ketika dia hidup di dunia. Oleh karena itu kita harus betul-betul bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dan kita harus selalu ingat bahwa kita itu hidup memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik itu ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah gitu ya. Sehingga ketika kita memahami hakikat penciptaan diri kita di dunia, maka mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu gitu. Maka dari sini saya menyerukan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin di mana saja Anda berada, ayo kita harus betul-betul cerdas memanfaatkan waktu, dan kita harus pastikan bahwa aktivitas dan kegiatan yang kita laksanakan setiap hari itu memberikan manfaat ya bagi dunia kita dan bagi akhirat kita, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia
mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.